hukum ya Profet? Oh Kairo, dari Kairo kemarin makanya sempat diganti dengan Ustadz yang lain. Dan sekarang insya Allah sudah bisa kembali untuk di hadis Hakam. Adapun pengumuman berikutnya yaitu posisi saldo gaiman yaitu sebesar Rp2.345.200. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada jemaah yang telah menginfakkan sebagai rezekinya untuk MCT Gaiman ini. Adapun informasi lanjutan, insya Allah untuk amplop infak akan beredar kembali di minggu ini di hari Jumat. Nanti bisa ikut partisipasi untuk MCT Gaiman biar kajian bisa terus berjalan. Demikian informasinya. Kepada Muhtaram Ustaz Nasir Abadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwatan al-kiram, saudara-saudara, alhamdulillah selama ini kita sudah lama berpisah. Kita berpisah untuk ketemu kan gitu kan. Mulai Agustus, September, Oktober, November saya ngajar di Kairo di Al-Azhar. Insya Allah kita ke depan istiqomah sampai akhir tahun 2020 lagi saya ada tugas lagi ngajar di Al-Azhar. 21 negara yang dipercaya oleh Al-Azhar di Kairo untuk ngajar di situ, dan yang nyantol itu tersisa nanti hanya Indonesia saya nanti di tahun yang akan datang insya Allah. Saudara-saudara, saya mohon maaf tadi berangkatnya jam 10:30 aslinya macet sini bundaran apa ya. Alhamdulillah, tapi gak apa-apa, memang sudah waktunya macet, yang penting belum diamarkan itu kan. Maka oleh karena itu saya siang ini akan meluruskan hadis ataupun informasi dari kelompok Syiah yang mengedarkan melalui WhatsApp masuk ke kantong-kantong Sunni, termasuk masuk ke HP Bapak Ibu semuanya, bahwa tahun 2024 akan dibaiat Imam Mahdi katanya. Nah, itu informasi dari Syiah dan tidak punya landasan hadisnya, tidak ada hadisnya. Kemarin ada yang tanya, bukankah dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud nomor 1034 disebutkan Innal Mahdi min ajrati, kata Rasulullah. Mahdi, Imam Mahdi itu adalah termasuk keturunanku, min Fatimah, min Bani Fatimah Al-Alawi Al-Hasani, turunan Fatimah ke Hasan dan terus sampai namanya nanti Mahdi. Mahdi itu bukan nama tapi gelar. Kalau namanya nanti mungkin Muhammad, mungkin itu yang benar. Kalau dalam versi Syiah, Imam Mahdi itu tidak ada, karena dalam deretan Imam Syiah 12 imam itu, imam pertama adalah Ali, imam ke-12 namanya Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar. Itu orangnya tidak ada, sampai kiamat tidak ada orangnya itu. Kenapa demikian? Karena imam 12, imam yang ke-12 dalam Syiah yang diberi nama Imam Mahdi itu adalah putra dari Imam Al-Hasan Al-Askari. Siapa Imam Al-Hasan Al-Askari itu? Imam ke-11 Syiah. Imam Syiah itu yang ke-11, yang 11 ini begini. Imam yang ke-11 itu namanya Al-Hasan Al-Askari. Dia meninggal dunia masih kecil. Jadi di dalam deretan Imam Syiah itu bapak, anak, cucu terus itu beruntun sampai imam ke-12 namanya Imam Mahdi. Padahal imam yang ke-11 dalam Syiah
itu meninggal dunia masih kecil, belum sempat menikah, belum sempat punya anak. Cuma karena orang Syiah itu hayalnya terlalu tinggi, ekspektasinya terlalu tinggi, maka Imam Hasan Al-Askari itu dibayangkan seperti masih hidup, kemudian menikah, kemudian punya anak. Anaknya namanya nanti Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi. Padahal orangnya tidak ada karena bapaknya meninggal masih kecil. Dan ajaran atau teologi semacam ini dirahasiakan di golongan Syiah. Orang Syiah nggak ngerti, dikira ada beneran. Loh, saya kok tahu? Saya tahu dari tokoh Syiah. Tokoh Syiah tidak semuanya tahu. Jadi ulamanya Syiah itu hanya 1-2. Nah, ulamanya Syiah yang sudah ingin taubat itu sudah membocorkan ini. Nah, ini dalam kitab tidak ada. Ini sejarah. Maka mengapa orang Syiah itu ketika diajak diskusi gak mau? Ya itu sama dengan mereka dalam arti yang beda agama terkadang itu diskusinya kan nggak mau diskusi, khawatir ajarannya itu dibongkar, kebenaran ketika terbongkar maka akan rusak nanti Pak. Jadi Imam Mahdi dalam versi Syiah dengan Imam Mahdi dengan versi Ahlus Sunnah atau Sunni itu berbeda. Satu. Yang kedua, akidah yang membedakan antara Sunni dengan Syiah adalah terkait dengan kawin mut'ah, kawin kontrak. Jadi kawin kontrak itu mau nggak karena saya selama saya tugas di Kayuman ini 2 minggu mau berapa kontrak itu versi Ahlus Sunnah haram, tapi versi Syiah boleh. Itu Pak, dengan berlandaskan hadis tentang Rasulullah pernah memperbolehkan kawin mut'ah ketika perang Tabuk. Kata umat Islam pusing Pak, berbulan-bulan gak pulang, gak ketemu istrinya, pusing. Akhirnya Rasulullah diperbolehkan mut'ah 3 hari, yang kemudian selesai perang langsung dihapus hukum itu, yang disebut dengan nasakh. Apa nasakh itu? Hukumnya dihapus, berarti tidak boleh, nggak boleh dilakukan. Sama dengan dulu hukum menikah itu kan lebih dari 4. Ada sahabat yang nikah sampai 10, mantap gak? Mantap. Ada yang banyak, terus kemudian dibatasi maksimal 4. Atau juga dalam Quran itu kan ada perintah khamsul radha'at dengan asyrul radha'at. Bapak punya istri, istrinya sedang menyusui anaknya. Tetangga punya istri, istrinya sedang menyusui anaknya. Anaknya tukar-tukar susun. Apa tukar-tukar susun itu? Anaknya ditukar ya, bukan bapak ya? Kan anaknya. Jadi anaknya ini disusui tetangga, anak tetangga disusui kita. Maka di situ asbaha akhon fir radha'ah. Terjadi persaudaraan radha'ah, susun. Yaitu saudara tunggal susun. Saudara tunggal susun. Seperti Zainab, Siti Zainab yang melindungi cucunya Rasulullah, cicitnya Rasulullah Ali Zainal Abidin dari pembantaian Karbala ketika Husain dipenggal kepalanya oleh pasukan Yazid, kemudian kepalanya diarak, maka hampir 100% dibantai keluarga Rasulullah kecuali 2, yaitu saudara susunnya Rasulullah namanya Zainab, kemudian cicitnya Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin, yaitu putranya Husain. Itu. Jadi di dalam Syiah itu mut'ah diperbolehkan, tapi jumhur ulama, semua ulama Ahlus Sunnah mengatakan haram itu, kan hukumnya sudah dihapus.
kedua. Yang ketiga, perbedaan mendasar di dalam Syiah dengan Ahlus Sunnah adalah kitab Qur'annya. Saudara kalau cari di Google misalkan contoh Qur'annya orang Syiah, dilihat nanti itu ada beberapa yang sama tapi banyak campurannya. Semua penafsiran Nabi Muhammad. Jadi dalam Quran itu kan ada wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul dan seterusnya. Muhammad mesti dilarikan ke orang lain, bukan Nabi Muhammad. Penafsirannya. Jibril dikatakan salah dalam memberikan wahyu, itu keliru sastra, salah kamar. Kok Jibril bisa salah katanya? Sehingga Qurannya itu versi Syiah tersendiri, Pak. Itulah yang disebut yang kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia yang memutuskan bahwa ajaran Syiah itu sesat. Jadi Majelis Ulama termasuk saya di dalamnya sudah memutuskan bahwa ajaran Syiah itu sesat. Nah, untuk mengetahui teman-temanmu yang kanan kiri Syiah tidak gampang. Orang Syiah itu kalau mendengar nama sahabat Abu Bakar dan Umar, dua orang ini khususnya, maka ini bakti dupa. Mohon Pak, jadi orang Syiah. Makanya ketika teman bapak yang sebelah kanan kirinya itu disebutkan sahabat Abu Bakar, kok menorang kamu itu Syiah, itu Syiah. Kemudian apalagi orang Syiah itu ketika adzan ditambahi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ditambahi hayya 'ala khairil amal. Itu di YouTube ada itu. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Gitu Pak. Itu siapa? Jadi ditiru. Nanti ada asar ditambahin itu nanti dikipui wah aja. Ajaran Syiah di Indonesia itu tidak diakui, Pak. Tidak diakui. Dia dianggap sebagai kepercayaan, tidak boleh dicantumkan dalam KTP, tidak boleh. Itu ajaran Syiah. Bahkan loh, kenapa kok tidak dilarang saja? Kalau dilarang kita melanggar konstitusi. Makanya di Indonesia ajaran Syiah kan di MUI dikategorikan sebagai aliran sesat, sehingga tempatnya di situ saja, tidak boleh menyebar ke kampung-kampung sebagaimana dibagi 8 hari itu. Ketika orang Syiah mau keluar ke kampung sana, ingin mengadakan kajian di sana, maka masyarakat sepakat, termasuk Polres Pasuruan juga sepakat untuk menghalangnya. Kenapa? Akan menyebar itu. Kenapa kok berbahaya Syiah? Bapak Ibu pernah mendengar kerusuhan atau pembantaian di Suriah? Pernah dengar? Pernah nyampe enggak? Pernah nyampe? Apa dengar? Di Suriah itu Pak, Bu, itu awalnya Sunni. Cuma karena ada Syiah di situ, Syiahnya lemah kemudian menguat. Kuatnya di Syiah itu bukan jutaan manusia, tidak. Berapa? Informasi yang saya dapat dari orang Suriah karena ketemu saya di Al-Azhar, berapa? Kurang lebih 200 orang Syiahnya. Cuma karena dia punya kekuatan, kebersamaan, persatuan, dan punya link ke Iran, dana di situ banyak. Akhirnya apa? Bisa beli tentara, beli persenjataan. Akhirnya apa? Suriah hancur, Sunni dibantai. Itu Suriah. Yaman itu hancur bukan karena Syiah ratusan, tidak sampai 100. Ada yang mengatakan tidak sampai 200. Kalau di Suriah 200-an. Ya karena itu. Karena prinsipnya mereka itu adalah darahnya selain Syiah itu halal. Jadi membunuh orang itu seperti orang membunuh semut, Pak. Seperti meriwui, Pak, disiram, dibakar. Kan gitu, Pak. Jadi kalian ini kalau kita semua ini kalau kumpul di tengah-tengah komunitas Syiah bisa disembelih dan mereka kejar. Nah, untuk ibu-ibunya yang perempuan biasanya tanda-tandanya Syiah itu, tanda-tandanya adalah mereka maunya pakai baju hitam, menunjukkan kesedihan bertahun-tahun, mengenang selalu masalah-masalah pembantaian Karbala.
baju hitam-hitam terus, kemudian maunya kumpul sama orang-orang yang berbaju hitam, yaitu komunitasnya. Kalau kelompok Sunni walaupun baju hitam, tapi mereka kan kumpul dengan berteman, berkawan dengan orang-orang yang tidak baju hitam. Ibu ada yang pakai baju hitam nggak? Nggak ada. Kalau di rumah masih banyak, tapi mereka tetap berkumpul dengan yang baju putih, baju merah, baju hitam dan seterusnya. Untuk orang Syiah nggak mau. Jadi walaupun mereka satu masjid itu ngerokok wajah sendiri. Biasanya rambutnya juga, rambutnya kelihatan dikit. Itu biasanya. Jadi jilbab Pak, terkadang jangan cuma bedeng-bedeng, itu khas untuk untuk saling mengenal. Walaupun misalkan Syiah Indonesia ketemu dengan Syiah dari Suriah, misalnya, wah ini kalau Syiah biar saya sama-sama mengenal langsung ini kelompok Jokowi. Kalau yang ahli sunnah kan enggak Pak, enggak ketemu Pak. Ada yang ini jenggotan, ada yang enggak pakai jenggot, ada yang rambut panjang, tatuan juga Sunni. Sudah tobat itu bajingan sudah tobat. Yang istrinya satu Sunni, yang istrinya 4 Sunni, yang sholat Sunni, yang enggak sholat agak Sunni ya. Itu. Kemudian Syiah itu ada yang paling berbahaya, ada namanya Syiah Sabaiyah. Itu Yahudi, itu bukan Islam. Tidak ada Islam sama sekali. Syiah Sabaiyah itu adalah dia punya prinsip Al-Qur'annya tersendiri. Al-Qur'an sendiri bukan Al-Qur'an yang kita pakai itu. Nabinya sendiri itu namanya, pendirinya adalah Abdullah bin Saba, yaitu mereka penebar fitnah, mereka provokator ketika umat Islam mau bersatu di kompor-kompori Pak. Ketika perang Badar, ketika mau berangkat perang Badar, pulang berapa orang? 300 ya. 300 orang itu kan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai sekarang begitu Pak, melakukan ajaran Syiah. Bahkan ada kawan saya dari Nigeria atau Negro itu yang namanya Syiah, namanya Zigzag atau Zigzag, itu hampir 10 tahun nggak ketahuan karena dengan konsep taqiyah, menyembunyikan dirinya bahwa dirinya itu Syiah, tidak ketahuan, mengajak orang sampai dapat pengikut 1 juta. 1 juta itu kalau di tempat ini nggak muat ya, atau di sini nggak muat ya ini semua ya. Kenapa? 1 juta pengikut. Baru ketahuan ketika dia kepleset mengatakan satu sahabat itu menghina Abu Bakar. Apa katanya? Apa Abu Bakar itu gak layak jadi pemimpin, dia merampas haknya Ali. Langsung orang kaget, pemerintah juga kaget, langsung ditangkap Zigzag itu. Karena di dalam Syiah begitu, sama sahabat juga senang, sama keluarga Nabi yang disenangi cuma Ali, Fatimah. Gak senang sama Aisyah, tidak mau, Khadijah tidak mau, pilih-pilih. Lah apakah Syiah di masa Rasulullah itu ada? Kalau Syiah yang sekarang tidak ada. Di masa Rasulullah itu pecinta Rasul, pecinta Ahlul Bait ada. Cuma tidak seperti yang sekarang ini. Syiah yang Rafidah istilahnya, Syiah yang bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Hadis, itu namanya Rafidah. Ra alif fa dha ta, Rafidah, Ar-Rafidah. Syiah Ar-Rafidah itu jumlah kelompoknya, bukan persennya. Jumlah kelompok A, kelompok B itu lebih dari 100. Lebih dari 100 kelompoknya, nama kelompoknya banyak sekali. Dan di masa Rasul tidak ada itu. Kalau Syiah dalam arti mencintai Rasulullah ada, seperti kejadian perang Siffin antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah, kan berperang karena kesalahpahaman. Apa salah pahamnya? Ali yang sudah dibaiat menjadi khalifah meminta masyarakat untuk tenang dulu, biar stabil dulu,
Kemudian Ali meminta masyarakat juga untuk melaporkan siapa yang terlibat dalam pembunuhan sahabat Utsman atau Khalifah Utsman bin Affan. Laporkan. Ali ingin mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya biar putusannya tepat sasaran. Itu prinsip Ali. Benar apa salah? Betul. Nah, prinsip Muawiyah waktu itu sebagai gubernur Syam atau Suriah sekarang, gubernur Syam tidak mau membaiat Ali. Apa kata Muawiyah? Saya mau membaiat, gampang urusan baiat itu, tapi pakai saya itu yang sudah menjadi korban itu Utsman bin Affan kan pakainya. Itu dicari pembunuhnya dulu. Gampang nanti membaiat, saya akan baiat. Saya mengakui Ali sebagai khalifah, tapi baiatnya nanti setelah pembunuh Utsman ditangkap. Muawiyah benar apa salah? Benar. Dia punya keinginan yang baik. Jangan sampai menghina Muawiyah. Muawiyah itu termasuk sahabat Nabi yang paling berjasa, bahkan termasuk sekretaris Nabi ketika disuruh menulis wahyu atau menulis Al-Quran. 10 sekretaris Nabi untuk menulis Al-Quran, salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya salah paham itu, maka Muawiyah mengutus rombongan untuk menuntut atau sebagai unjuk rasa kalau bahasa sekarang, agar Ali memenuhi keinginan menangkap pembunuh Utsman. Nah, pihak Ali salah paham, ini kita kok diserbu. Akhirnya disiapkan juga, Pak. Nah, ketika Ali menyiapkan pasukan juga, pasukan yang dikirim Muawiyah, ini putusan cari bantuan, kita akan diserang. Akhirnya terjadilah apa? Peperangan. Perang itu paling besar peperangan waktu itu, korbannya juga banyak dan dimenangkan oleh pihak Ali bin Abi Thalib, yang kemudian terjadi arbitrase tahkim. Ketika pasukan Ali, pasukan Muawiyah merasa kalah, Muawiyah bin Abi Sufyan minta pendapat Amr bin As, gubernur Mesir. Mesir waktu itu adalah masih provinsi. Apa kata Amr bin As atau Umar bin As? Kalau gitu kita angkat Quran sebagai kita cinta kedamaian. Melihat Al-Quran diangkat, pasukan Ali pecah menjadi 2. Satu kelompok pro pada Ali, ingin berdamai karena kita sesama muslim, gak usah perang-perangan. Kelompok yang lain yang disebut dengan kelompok radikal gak mau. Itu tipu muslihat. Nah, kemudian akhirnya karena lebih banyak yang pro perdamaian, terjadilah perdamaian dan diputuskan tanggal perundingan melalui hakam. Hakamnya atau juru bicaranya dari Muawiyah namanya Umar bin As. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib aslinya itu mengutus Abdullah bin Abbas, seorang yang cerdas, tegas, berani. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Abbas itu sepupuan. Cuma oleh orang tadi yang gak setuju itu, gak sepakati, Ali gak boleh menunjuk Abdullah bin Abbas, kan Abdullah itu sepupunya. Ini namanya nepotisme, gak boleh. Akhirnya Pak Ali ngalah, kalian maunya siapa? Akhirnya ditunjuklah seorang sahabat senior, sudah sepuh, orangnya diam, gak senang politik, namanya Abu Musa Al-Asy'ari, orang sudah sepuh Pak. Ya ada apa? Diutus. Terjadilah perundingan, akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari kalah dalam berdialog. Nah, ketika terjadi perundingan, kelompok Ali pecah. Ada yang pro Ali, itu namanya kelompok Syiah, pecinta Ahlul Bait. Yang gak pro Ali itu namanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang pecah dari golongan besar, yaitu yang kelompok-kelompok hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah.
Jadi kalau ada umat Islam saat ini tidak mau undang-undang, tidak mau peraturan pemerintah, nggak mau aturan RW, RT, nggak mau, maunya pokoknya Quran, nggak tertulis dalam Quran, nggak mau, blok. Maka itu dia sempalan dari Khawarij. Kalau kita kan nggak mau, Quran yang mau, hadis yang mau, undang-undang kalau tidak bertentangan dengan Quran kita mau. Kalau bertentangan langsung kita MK-kan, apa MK-kan? Kita tolak. Betul kan, pernah itu kan? Pernah ada satu pasal yang diselipkan, pasal belian kaitannya dengan agama dulu itu. Kalau pasal-pasal terkait dengan ekonomi orang nggak ada yang tahu, itu rahasia itu. Terkait dengan waktu itu apa ya, tentang busana kalau nggak salah, waktu itu hanya ditolak oleh MUI, ditolak. Dan di judicial review hanya batal pasal tersebut. Nah, jadi perkembangan perjalanan Syiah itu dari Syiah biasa, pecinta ahli bait, kemudian menjadi Syiah Rafidhah, yaitu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar di dalam Al-Quran. Sejak apa itu? Sejak abad ketiga, itu 265. Sejak tahun 265 pengkultusan itu. Bapak Ibu jangan salah paham. Imam Ali, Imam Al-Hasan, Imam Al-Husain, Imam dalam Syiah, saya mengikuti ajaran Syiah ya, bahasanya imam. Kalau kita kan sahabat Ali, sahabat Al-Hasan. Dalam ajaran Syiah, Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin, sampai Imam Hasan Al-Askari yang ke-11 dan ke-11, kemudian Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Mutadhar Imam ke-12. Mereka itu aslinya tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu juga kalau mereka sudah lewat, Pak. Wong abad ketiga, berarti 260 itu sudah selesai imam ini, Pak. Orang masa hidupnya, bukan 12 ya, masa hidupnya 10 imam atau 11 imam itu sudah selesai. Mereka tidak tahu informasi tentang imamah ini. Kelompok Syiah sendiri dengan tujuan awalnya adalah Syiah itu sebagai partai politik, awalnya untuk mengkekalkan imamnya orang Syiah. Makanya di dalam Syiah itu imam itu maksum sampai sekarang. Jadi kalau imam, tokoh ulamanya Syiah itu ingin melakukan apapun, maka dimaklumi. Saya punya kawan dari Pakistan, dari Uzbekistan, cerita tentang kawannya, istri kawannya itu diminta sama tokohnya, cantik ya, sini dibawa, nanti dapat beberapa hari dikembalikan. Nah, mau itu bahaya itu. Gak ada semua ajaran agama, jangankan Islam, semua agama gak ada yang seperti itu, betul gak? Itu modus saja. Pemimpinnya ingin melakukan dosa atau melakukan penyimpangan atas dasar, nah itu agama. Saya kira itu. Silakan pertanyaan, boleh Bapak Ibu tanya apa saja, boleh, silakan. Ini kok sedih semua, ada ya? Bahagia. Terus mau tanya, dengan adanya Syiah di Indonesia dan dibiarkan seperti itu, sedangkan sudah tahu bahwa adalah sholat yang itu halal bagi mereka. Terus juga tadi Profesor sempat cerita ada yang diam-diam bisa mendapatkan rumah sampai 1 juta. Nah, melihat bahayanya seperti itu, biar itu tidak terjadi seperti Suriah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahnya Profesor? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sudah melalui Kapolres suruh mantau perkembangan, seperti kasus di Bangil itu kan mau melebarkan kawasan dari Bangil kota berapa meter itu? Kalau tahu Bangil, deretan apa itu? Bangil itu kan ada pasar, sekitar pasar sebelum berdiri itu kan ada itu pusatnya Syiah di Jawa Timur. Maka ketika mereka mau melebarkan sayap ke selatan Embong, ke selatan Udara, sudah terpantau langsung dilarang dikembalikan. Itu salah satu antisipasi. Itu dari pihak pemerintah. MUI sudah mengeluarkan banyak penjelasan tentang penyimpangan penyandaran dalam Syiah. Nah, kita yang bukan pemerintah
yang bukan MUI maka harus waspada, khususnya terhadap kalau Bapak Ibu kan semua sering ikut kajian Dzurriyyatul Rasul, Habib Ahlus Sunnah wal Jamaah Sunni, kemudian dia ingin lulus S3, kan baru lulus S2, kuliah S3, dalam proses disertasi meneliti tentang penyebaran Syiah, akhirnya apa dia? Terjun ke dunia Syiah. Itu 3 tahun, gak ketahuan. Kalau Syiah gitu, Syiah. Jadi istrinya pun dikasih pakaian khasnya mereka. Setelah terbongkar dia dapat kitabnya juga, Qurannya yang namanya Tadhkirah itu. Qurannya atau kitab sucinya itu Tadhkirah. Dapat, semuanya dapat. Langsung dia menampakkan diri kalau dirinya bukan Syiah dan menulis disertasi, akhirnya lulus dengan nilai komplit gitu. Kenapa? Karena tujuannya masuk ingin meneliti. Apakah dia melakukan perbuatan pemerintah? Tidak, hanya ikut saja, nimbrung kajiannya, mendengarkan, kemudian kegiatan apa-apa yang mendengarkan, sumbangannya ikut nyumbang. Berapa sumbangannya? 1/3 dari harta. Mas kan punya harta 3 miliar, ya kan? Ya, 3 miliar. 1 miliarnya harus masuk. Bisa. Harus itu. Dipaksa. Bukan sukarela. Coba di kalangan Sunni misalkan 1/3. Wah, itu mungkin Sunni akan menjadi jaya, orang Islam menjadi kuat. Mana orang Syiah? Ada yang miskin? Ada orang Syiah miskin? Tidak ada. Kenapa? Karena dari 1/3% ya, 1/3 hartanya itu dibuat membiayai itu, dibuat membiayai kuliah orang-orang yang miskin. Nah itu. Tugas kita untuk pemerintah itu melalui intel-intelnya untuk mengawasi pergerakannya. MUI selalu memberikan fatwa, ustaz-ustaz dan mubalik selalu memberikan bahayanya Syiah itu, penjelasan bahayanya Syiah untuk orang-orang biasa kita semua, yaitu melihat dari cara bicaranya. Pokoknya orang itu kalau nggak senang pada sahabat Nabi itu Syiah. Tapi sholat, nah sholatnya lain, sholatnya 3 waktu, sholatnya 3 waktu, bukan 5 waktu. Mau kitabnya sendiri kan. Nanti bro, kamu gak ikut Quran, baik mereka bukan sudah menyimpan, memang gak ikut. Mereka sudah punya keyakinan Nabi itu yang pantas itu adalah Ali. Padahal sahabat Ali gak pernah mengatakan begitu, gak pernah mengatakan. Jadi dalam Syiah Ali itu aslinya ingin menjadi khalifah pertama, bukan keempat. Itu bertentangan dengan fakta sejarah. Kenapa? Karena sahabat Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah hari Senin wafat, Ali bin Abi Thalib tidak mau, memang tidak mau menghadiri Darul Arqam Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang yang berunding untuk memilih khalifah. Gak hadir Ali, gak hadir. Ali pakai baju biasa mengurus jenazah Rasulullah. Di sana calon kuatnya 2 aslinya, yaitu Umar bin Khattab dari Muhajirin dan Sa'ad bin Ubadah dari kaum Ansor. 2, 01 sama 02. Nah, itu Abu Bakar belum datang. Kemana Abu Bakar? Abu Bakar masih luar kota. Baru kemudian Abu Bakar datang ke Madinah, masuk Madinah, langsung menemui jenazah Rasulullah, dicium keningnya Rasulullah. Langsung Abu Bakar dikasih tahu bahwa di sana orang sudah berdebat panas, voting, memperebutkan khalifah. Abu Bakar datang ke sana. Ketika Abu Bakar langsung mengatakan kegiatan, saya setuju Umar. Ucapan Abu Bakar. Apa kata Umar? Umar langsung berdiri, langsung spontan tangannya Abu Bakar langsung di WA. Jadi Umar yang ditunjuk, tapi baik Umar yang membela Abu Bakar. Karena Umar itu orang yang wibawa, gagah. Abu Bakar juga orang yang wibawa, diangkat tangannya, langsung 100% membela. Bahkan saat Abu Bakar calon yang lain juga membela. Karena Abu Bakar yang paling senior kan, langsung ikut semua. Rada
selesai urusannya. Jadi Abu Bakar ingin menunjuk Umar, justru Umar yang orang yang pertama kali membela Abu Bakar. Nah, itu akhirnya terjadilah pergantian kepemimpinan dari Rasulullah ke khalifah yang pertama. Khalifah pertama, khalifah Abu Bakar, Umar kedua, Utsman ketiga. Nah, Umar ini adalah khalifah pertama, khalifah kedua, tapi pertama di dalam mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Setelah itu Utsman juga Amirul Mukminin, Ali Amirul Mukminin, bukan imam, Amirul Mukminin. Kemudian ulama mengatakan Al Hasan juga khalifah, Al Husain khalifah. Selesai di Al Husain. Ada yang mengatakan selesai di Muawiyah. Kenapa kalau Muawiyah ulama berbeda pendapat? Karena Muawiyah menurunkan kekhilafahannya pada putranya. Maka itu sudah sistem kerajaan, maka tidak dianggap sah. Sehingga yang sah menjadi khalifah itu sampai Khalifah Al Husain. Walaupun Khalifah Al Husain kemudian dibantai di Karbala. Pembantaian Karbala itu harus diluruskan dalam sejarah. Bukan Muawiyah yang membantai, bukan putranya Muawiyah yang bernama Yazid putra mahkota, bukan. Ketika sahabat Husain, cucunya Rasulullah, berada di Mekah, dirayu oleh orang Irak supaya Husain mau datang ke Irak untuk dibaiat menjadi khalifah. Gak mau awalnya. Kemudian didesak dan minta pertimbangan Zubair bin Awam, minta pertimbangan Siti Aisyah dan seterusnya, Pak. Akhirnya Husain bersama rombongan kurang lebih 40-60 orang datang memenuhi panggilan orang-orang Irak. Sampai di Karbala, berhenti di situ, datang informasi pada putra mahkotanya Muawiyah bahwa Husain datang ke sini untuk dibaiat menjadi khalifah, maka akan terjadi kegandaan khalifah ganda. Akhirnya apa? Sama Yazid bin Muawiyah dikirim pasukan untuk mengembalikan Husain bersama rombongan kembali ke Mekah, gak usah baiat-baiatan. Cuma pasukannya salah paham, disuruh untuk mengembalikan, justru membantah. Di situ kesalahannya bukan di Muawiyah, tapi di pasukan yang salah paham. Karena dulu belum ada telepon. Kalau ada telepon mungkin sudah Muawiyah, ini saya kok dibantai, nah, gitu. Enggak, karena nggak ada telepon. Nah, baik, saya kira ya, silakan. Tadi kan sempalanya Syiah ada juga yang kaum Yahudi. Ya, sabar ya. Iya, itu apa ada hubungannya dengan Freemason? Karena mereka juga salah satu yang mengagung-agungkan Karbala. Ya, sedikit banyak ada hubungannya. Termasuk kelompok-kelompok banyak kok. Ada Hadawiyah, itu masuk juga Hadawiyah, kemudian Ashkiyah, kemudian termasuk, mohon maaf ya saya harus menyebutkan, ada Syiah-Syiahnya juga, kainan menyebutkan, ada kelompok Islam di Indonesia ini kalau kita sholat itu tempatnya dibersihin. Nah ya, saya nggak mau menyebutkan itu ada bau Syiah itu. Kenapa? Karena imamnya itu diagung-agungkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh ulamanya itu diperbolehkan, sah-sah saja. Pokoknya ciri khas dari aliran Syiah, karena Syiah itu kan banyak. Satu, biasanya imamnya itu diagung-agungkan, selalu diagungkan. Dua, biasanya loyalitas untuk kelompoknya itu tinggi sekali, tapi untuk dijaga sumbangan untuk Agustusan, sumbangan untuk mengajar itu gak mau. Makanya di tempat ini kalau diminta sumbangan untuk kajian gak mau, nah itu bisa jadi ini dikasih ada Syiahnya di situ. Gak mau bukan berarti karena gak punya uang ya, bukan. Tapi saya mau nyumbang puasaan itu bagian dari karakter Syiah, hati-hati. Banyak nanti tidak ada sumbangan. Kemarin ada mahasiswa datang ke saya, ikut lomba ke Yogyakarta, gak punya uang.
saya mengikuti tadi itu. Nah ini kalau menilai sumbangan nggak nyumbang nanti jangan-jangan saya dikira Syiah. Ini mas, saya bukan Syiah. Saya gitu ya. Silakan terakhir. Ada? Tak ada. Silakan. Kalau nak baca itu Ibnu Sina itu Ibnu Sina. iya itu gimana Ustaz? Ibnu Sina bagus sih Ibnu Sina. Oh, soalnya Khusus ini Ibnu Sina. Perkara pemikirannya ada apa? Ada syiahnya, itu biasa. Sedikit ada syiahnya. Tapi beliau bukan termasuk siapa itu? Allah, Imam Zarkashi, Imam Zarkashi, Pak Hasan Hanafi di Mesir itu, lama Mesir ya, masih ada sudah sepuh. Itu ada menyimpangnya. Cuma secara grand pemikirannya itu udah itu Ahlussunnah. Sehingga Hasan Hanafi itu termasuk Ibnu Sina itu materi pokok di Al-Azhar. Materi pokok Hasan Hanafi materi pokok. Walaupun ada satu dua pemikirannya sama dengan kita, misalkan ada ustaz secara pemikiran bagus, tapi ada satu dua pemikirannya. Nah, satu dua pemikiran yang lain itu jangan diikuti. Dan diikuti adalah pemikiran secara umum. Nah, begitu ya. Saya kira itu ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan doa kafaratus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.